Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Soal Mila, tentunya kita kembali lagi di acara podcast bersama saya, Rival, sebagai host tentunya pada hari ini. Dan tentunya podcast hari ini sangat-sangat spesial, Soal Mila. Karena hari ini saya ditemani oleh leader terbaik di Milagros. Salah satunya posisinya ada di Jawa Tengah. Mungkin Soal Mila sudah tahu, sudah kenal dengan beliau. Beliau ini saya kenal sudah lama. Saya kepoin sudah lama. Saya melihat sosok beliau ini sosok yang sangat inspiratif. Dan pola pikirnya berbeda dari yang lain ternyata. Saya sempat ngobrol-ngobrol tadi di belakang. Dan ternyata memang Masya Allah. Leader ini, leader yang sangat layak untuk jadi panutan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa mungkin Soal Mila sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa beliau. Untuk itu, mari kita undang Bapak Dian Karisma. Halo, selamat siang Pak Dian. Siang Mas. Wah, hari ini kita bertemu di tempat yang berbeda Pak Dian. Hari ini kami sebagai tim DM menjemput bola nih untuk mengundang Pak Dian untuk hadir di podcast. Karena kami yakin bahwa Pak Dian ini memiliki sesuatu yang bisa di-sharing kepada Soal Mila yang ada di rumah ya. Jadi Pak Dian gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak Dian ya. Sebelum ke sana, saya pengen tanya dulu nih Pak Dian mengenai perjalanan karir. Saya dengar-dengar dulu, saya baca historisnya Pak Dian nih mantan seorang manajer. Di mana mantan seorang manajer ini tentunya kan sudah memiliki pertama penghasilan tetap, kedua jabatan yang sangat-sangat baik. Kalau Soal Mila tahu Pak Dian Karisma ini mantan manajer di salah satu perusahaan asuransi di dunia, bahkan ya perbankan dunia, yang mungkin sudah banyak yang sudah tahu. Nah, kalau boleh sedikit cerita Pak Dian tentang perjalanan karirnya nih sebelum bisnis di Milagros itu gimana Pak? Jadi gini Mas, saya tuh sama seperti kebanyakan orang-orang ya, saya jadi karyawan. Seperti tadi yang Anda sampaikan, punya penghasilan tetap bulanan gitu kan. Iya. Cuma saya tuh punya keresahan bahwa seberapa besar pun penghasilan yang saya terima setiap bulan, itu pasti akan berhenti saya terima ketika memasuki usia pensiun. Nah, itu kan batasan yang sebenarnya ada, tapi tidak semua orang bisa lihat. Oke. Gitu ya. Nah, satu resah, nanti gimana nasib saya nih setelah saya pensiun. Berawal dari situ sih rasanya. Padahal itu masih panjang ya? Masih panjang. Nah, mungkin saya terbiasa melihat sesuatu lebih dulu dibandingkan kebanyakan teman-teman saya. Makanya apa yang mungkin teman-teman saya belum terlihat, ya, bagi saya terlihat dengan jelas. Dan itu bikin saya agak resah gitu loh. Nanti setelah saya berpikir gini, ketika memasuki usia tertentu di mana orang sebut sebagai usia pensiun, itu kan usia di mana kita berhenti menerima income rutin bulanan. Ya. Nah, saya harus hidup pakai apa nih? Biasanya kan orang setelah pensiun dia akan bekerja, berusaha, dagang, usaha mungkin ya. Problemnya seringkali karyawan yang masuk ke dunia usaha nggak punya ilmunya, nggak punya pengalamannya. Dia menggunakan modal yang dimiliki dari tabungan selama dia bekerja. Saya kok ngelihat kemungkinannya buat gagalnya lebih besar daripada berhasil. Kemungkinan gagalnya lebih besar. Yang saya lihat ya, karena kan bukan gagal sih, tapi lebih ke fase belajarnya kalau bahasanya loh. Untuk fase belajar, itu yang seringkali dimaknai dengan kegagalan, berkurangnya modal. Nah, itu membuat saya resah, sehingga saya cari informasi nih, kiranya apa yang saya bisa kerjakan yang bisa memenuhi kebutuhan saya tadi ya. Kemudian alhamdulillah oleh Tuhan diperkenankan ketemu dengan bisnis Milagros gitu Mas. Wah, ini nih ya. Nah, ini kan kalau boleh tahu berapa lama tuh Pak Dian waktu sebelumnya di pekerjaan sebelumnya berkarir itu? Berapa lama ya? Ya sekitar 7 tahunan kali ya. Wah, itu bukan waktu yang sebentar ya. 7 tahunan, pada saat itu sudah punya penghasilan tetap. Nah, awal mulanya kenapa bisa kenal Milagros itu dari mana Pak Dian? Ya gini, sebenarnya saya sih juga nggak tahu Milagros itu apa. Bahkan saya termasuk orang yang skeptis terhadap bisnis MLM. Ya saya mau kebanyakan orang lah ya. Benar. Kemudian saya nggak tahu MLM apa dan nggak terbayang untuk mengerjakan bisnis MLM yang tadinya saya lihat sebagai bisnis yang sebelah mata. Gitu. Jadi ketika awal dipertemukan dengan Milagros itu, niatan saya bukan mau ikut, lebih banyak untuk
mencari negatifnya. Oke, justru balik ya. Nah, mencari kekurangan, mencari celah untuk menjawab tidak terhadap apa yang ditawarkan. Sebenarnya itu sih. Oke. Oh, jadi mencari sesuatu yang kelemahan dari si MLM itu ya? Mencari celah untuk saya bisa menjawab tidak. Menjawab tidak. Oke. Pada seperti itu ya. Saya teruskan ya. Jadi satu orang tipe yang ketika saya memutuskan yes atau tidak atau no, itu saya harus punya datanya yang pendukung. Oke. Jangan sampai saya menyesal ketika ngomong ya maupun tidak. Saya harus tahu nih, yang saya tolak apa, yang saya iyain itu apa. Saya tipe orang yang memang harus ada data pendukung untuk setiap keputusan saya. Jadi betul-betul pengambilan keputusan itu by data agar tidak meminimalisir lah kesalahan dalam mengambil keputusan itu ya Pak Dian ya. Oke. Nah, sampai pada akhirnya yakin sama Milagros, Pak Dian. Kira-kira apa yang mengklik? Oke deh, saya ikut bisnis ini. Sampai kan ini maksudnya bukan langkah yang mudah gitu Pak Dian ya. Ketika kita saya tinggalkan pekerjaan utama saya yang dimana pekerjaan ini mungkin punya penghasilan tetap gitu ya, tiap bulan dapat dengan angka segitu gitu ya. Nah, hingga akhirnya saya klik, saya pengen fokus di Milagros tuh, keyakinan apa kira-kira yang membuat itu gitu. Jadi baik lagi Mas, tadi kan saya menggunakan data yang ada gitu. Balik lagi, data lagi ya? Basis data lagi. Jadi saya ketika cari tahu kelemahannya kan, saya harus butuh data untuk menolak kan. Makanya saya coba teman saya yang nawarin itu, upline saya waktu itu Pak Andi nawarin, ya saya coba ada data nggak yang mendukung untuk supaya saya bilang dan enggak. Ternyata ketika saya pelajari, saya melihat ini sebuah peluang Mas yang tidak banyak dilihat oleh orang. Oke. Jadi data yang saya baca itu dia bercerita bahwa ini peluang loh, ini uang loh, dan nggak semua orang bisa lihat. Gambarnya gitu secara singkatnya. Makanya saya berpikir, ya saya rugi kalau nggak ngerjain. Saya rugi kalau nggak ngerjain. Oke. Nah, data ini mungkin yang menggugah keyakinannya Pak Dian ya, bahwa ini ada penghasilan yang mungkin saat itu lebih baik dari sebelumnya mungkin sehingga memilih ini gitu. Tapi sebelum ke sana, Pak Dian, itu Pak Dian langsung berhenti bekerja, langsung fokus bisnis atau ada gradasi dulu tuh? Sambil kerja tapi ikut ngembangin bisnisnya juga di Milagros. Jadi gini, ketika saya akhirnya memutuskan buat saya berpikir bahwa ini kan yang saya cari selama ini. Ya. Kalau pekerjaan di kantor itu kan yang seperti tadi saya bilang bahwa ada batasan kan. Nah ini ada potensi buat unlimited. Unlimited. Nggak terbatasi usia maupun nominal yang diterima. Dan memberikan fleksibilitas ruang dan waktu. Itu tuh yang semua orang punya kan. Makanya semua orang punya, betul. Saya berpikir kalau saya nggak fokus, saya sendiri yang akan menyesal nantinya. Makanya saya memutuskan buat ya udah saya kerjakan dengan fokus gitu Mas. Dan alhamdulillah ya memang ternyata bener. Wah. Nah, butuh berapa lama Pak Dian untuk mencapai titik sekarang nih? Kan nggak segampang itu gitu, nggak sebentar itu gitu untuk mencapai posisi Pak Dian saat ini. Dulu waktu saya mulai di Milagros itu kan berawal dari saya kan sebelumnya kan sebagai karyawan di level manajer. Ya. Sehingga kepengennya di usaha yang baru ini juga harus manajer dong. Minimal ya, sama minimal. Waktu itu saya sempat nego. Bisa nggak sih saya ada pengalaman manajer kemudian diterima bisa langsung sebagai manajer? Ternyata kan memang nggak bisa. Ya. Harus dibangun dari nol kan. Dari nol ya. Oke, ini malah sounds like ini fair karena memang semua orang berarti memang harus dari nol kan. Nah, saya challenge diri saya sendiri. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer di bisnis Milagros ini? Ternyata dibutuhkan untuk punya mitra banyak 10.000 di kanan dan 10.000 di kiri. Waktu itu kan saya di informasinya kan seperti itu atau ada pertumbuhan jaringan sebanyak itu. Kemudian saya nanya ke diri saya sendiri. Dengan kemampuan, pengalaman yang kamu punya, kira-kira kamu sanggup berapa lama nih di posisi itu? Saya nego sama diri saya sendiri. Setahun. Kayaknya setahun kok gila ya. 10.000 kanan 10.000 kiri siapa gitu. Iya. Kalau 5 tahun kok kelamaan gitu loh. Akhirnya hati saya bilang 2 tahun gimana? Wah, 2 tahun. Nego 2 tahun gimana? Kalau 3 tahun kayaknya kelamaan. Ya 2 tahun enggak 2 tahun persis tapi lebih dikit enggak apa-apa lah. Akhirnya ketemu di angka 2 tahun lebih dikit. Cuma saya enggak tahu dikitnya berapa. Oke, saya kunci, saya harus bisa di posisi itu 2 tahun
lebih sedikit harus di posisi manajer. Ya alhamdulillah 2 tahun 1 bulan persis Mas jadi manajer di Pelagus. Sesuai dengan prasangka kita. Berarti betul ya, prasangka kita ini terjadi itu tergantung apa yang kita pikirkan gitu ya, kita yakini gitu ya. 2 tahun itu waktu yang sangat-sangat cepat untuk mencapai posisi seperti itu, Pak. Kalau saya lihat ya. Oke, nah reaksi orang-orang terdekat Pak Dian pada saat Pak Dian mempunyai keputusan seperti itu. Ya sebenarnya waktu itu kan saya seperti kebanyakan teman-teman ya, saya minta izin ke orang tua kan. Ya. Karena saya memulai bisnis yang baru, tentunya kan doa orang tua kita perlukan kan. Saya cuma bilang sama orang tua bahwa pokoknya tenang aja. Saya cuma butuh doanya. Nanti cara mengerjakannya seperti apa, hasilnya seperti apa, biar tanggung jawab saya. Jadi ketika orang tua akhirnya percaya, saya bisa yakinkan ya beliau cukup mendoakan saja tugasnya gitu. Selanjutnya saya yang mengerjakan nih. Bagian susahnya, bagian repotnya, bagian nggak enaknya, tantangannya seperti apa, biar saya hadapi. Kurang lebih gitu. Karena kan orang-orang terdekat kan lebih banyak khawatir kalau kita gagal. Sebenarnya kan itu kan bentuk sayang juga sebenarnya. Bentuk sayang, iya betul. Sayang. Nah, betul. Saya meyakinkan kalau nggak akan terjadi di diri saya, makanya ya alhamdulillah sampai ke titik yang sekarang ini. Alhamdulillah. Nah itu tuh yang biasanya kan, apalagi mungkin kebanyakan orang yang berkarir itu memikirkan, waduh apa kata orang nih ketika saya memulai bisnis. Sedangkan bisnis itu kan terkadang kita harus fokus gitu kan untuk menghasilkan yang maksimal tuh kita betul-betul sungguh-sungguh gitu untuk menjalani situnya gitu. Nah terkadang ya bener sih orang terdekat itu khawatir aja sebenarnya, berhasil nggak nih atau gimana kalau nggak berhasil. Terkadang kan ya bener kalau kata Pak Dian tadi prasangka ya. Terkadang saya juga berpikir, kalau memulai sesuatu, gimana kalau berhasil? Bukan gimana kalau gagal ya. Oke, siap. Nah, selain waktu dan fleksibilitas, bedanya bisnis sama kerja apa Mas Dian? Ya kalau kerja itu kan kita terikat oleh ruang dan waktu. Harus berangkat 7 to 5 misalnya. Kemudian kalau kita kepengen income yang lebih, kita harus bekerja ekstra, lebih keras. Ya, kita bersedia ditempatkan dimanapun. Wah itu tuh. Nah, kita menghadapi yang namanya, biasalah namanya kerja itu ada namanya office politik kan. Ya. Jadi sebenarnya semua bidang itu punya konsekuensinya masing-masing. Saya nggak bilang kerja itu jelek, enggak. Saya cuma bilang bahwa kerja itu sebagai sarana belajar yang bagus. Sarana belajar. Untuk memulai cara mendapatkan uang yang sebenarnya, yang memang diyakini ada di berdagang. Ini keren nih. Saya sangat sependapat ini. Jadi dulu ketika saya mengajukan pengunduran dari pekerjaan itu, ketika ditanya kenapa Pak kok keluar, saya jawabnya, saya merasa fase masa belajar saya di sini sudah cukup. Saya pengen belajar di tempat yang berbeda. Karena kalaupun saya gagal ketika usaha, saya masih punya waktu, usia saya masih memungkinkan untuk kembali lagi ke sistem. Kan gitu ya. Daripada saya nunggu pensiun, saya dagang gagal, saya mau kerja lagi, siapa mau terima? Kan gitu. Makanya waktu itu saya spekulasi, agak ada spekulasinya sih. Jadi saya keluar, tujuannya kalaupun gagal, saya bisa kerja lagi. Usia masih memungkinkan. Usia ini jadi bantalan. Ya, jadi keputusan. Saya ada pengaman lah. Pengaman, berpacu sama waktu juga ya. Benar juga saya harus bisa segera mungkin mendapatkan hasil dari pilihan ini kan. Karena kan gini, ketika kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang benar-benar menjadi jawaban, di luar sana teman-teman saya banyak loh yang sebenarnya juga butuh jawaban, solusi untuk permasalahan yang mereka pasti hadapi. Pensiun kan semua orang pasti pensiun. Betul banget. Nah itu, tapi terkadang kalau di usia pensiun itu kan kayak usia harusnya sudah istirahat dan sebagainya gitu kan. Terkadang kalau kita mau mulai bisnis tuh kayak berat banget, harus belajar lagi dan sebagainya. Mungkin justru benar yang kata Pak Dian, pada saat bekerja itulah kita belajarnya di situ tuh. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar sama leader-leader mungkin yang punya pengalaman lebih gitu ya dalam berbisnis. Wow, ini keren sih. Keren banget. Dan ya itu ya Solmila. Nah Pak Dian, saat ini kan Pak Dian dari 2017 ya kalau nggak salah.
Berarti sekarang sudah masuk usia sekitar 8 tahun. Hampir 8 tahun ya. Bulan Juli nanti tanggal 3 itu tepat 8 tahun. Oke, 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Gimana nih Pak Dian bisa sustain the business di Milagros sampai saat ini? Kunci-kuncinya, kiat-kiatnya apa tuh kira-kira? Yang pertama harus punya tujuan yang jelas sih. Jadi tujuan ya. Kita kan mengerjakan sesuatu kan harus punya tujuan, punya goal. Dan ketika kita punya tujuan itu kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mencapai tujuan kita. Gitu ya. Nah, selama ini saya masih mencintai tujuan saya kok di Milagros. Dan Milagros masih menjadi alat bantu terbaik untuk mencapai tujuan saya. Sehingga ya dengan mencintai tujuan itu membuat alhamdulillah masih bisa konsisten. Nah, kalau boleh tahu nih, tujuannya Pak Dian tuh apa nih? Tujuan inti? Ya tadi fleksibilitas mungkin ya yang tadi ya. Gini sih, mungkin kalau saya sih lebih bilang orang tuh kan punya kebutuhan. Iya. Kebutuhan itu bisa dimaknai sebagai tujuan kan. Jadi pemenuhan kebutuhan kan. Betul. Nah, yang tadi saya bilang di awal tuh saya punya kebutuhan untuk terus mendapatkan income ketika usia pensiun tiba. Itu kan kebutuhan semua orang yang bekerja yang bukan pegawai negeri. Umumnya kan mereka setelah usia pensiun hidup kebutuhan masih tetap ada, tapi income-nya sudah nggak terima lagi. Nah, itu berarti kan semua orang sebenarnya butuh solusi kan. Nah, kalau tanya tujuan saya apa, ya tadi saya kebutuhan saya itu harus bisa terpenuhi dari Milagros ini. Saya merasa bahwa Milagros itu alat bantu terbaik ya. Karena kalau kita menggunakan alat bantu yang lain nih, bisnis yang konvensional misalnya, pasti butuh modal yang tidak sedikit. Pasti ada resiko yang menyertai. Betul. Kemudian belum kita harus mengeluarkan waktu untuk kita bisa kemana-mana gitu. Artinya nggak sefleksibel di Milagros lah. Saya dengar juga sekarang ini Pak Dian kayaknya udah siap-siap juga nih berangkat ke Korea nih. Ya insya Allah nanti Mas tanggal 17 kita ada trip dari Milagros kan ke Korea. Ini nih yang menarik ya. Jadi bisnis jalan-jalannya juga dapat Pak Dian ya. Yeah. Wah, itu sih yang hampir menjadi impian semua orang itu Pak Dian ya. Tapi kan dalam berbisnis itu mungkin nggak semuanya manis deh. Pasti dari 8 tahun itu ada hambatan nih. Hambatan-hambatan apa aja sih? Atau mungkin pernah nemuin kegagalan gitu ya. Kegagalan dalam berbisnis itu kira-kira gimana? Sebenarnya gini sih Mas. Bukan hanya bisnis ya. Segala sesuatu itu supaya berbuah itu kan pasti butuh pengorbanan, butuh proses ya. Bukan. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah proses. Jadi kayak tanaman itu biar bisa sampai berbuah manis itu kan perlu ditanam. Itu kan proses ya. Dan nggak semuanya itu mau ngalami ditanamnya itu gitu loh. Dupa kalau nggak dibakar ya nggak wangi. Pisau nggak diasah nggak tajam. Berlian nggak digosok nggak berkilauan. Artinya memang harus mengalami itu sebagai sebuah bagian. Selama kita fokus sama solusi, selama kita mencintai tujuan kita, hambatan itu sebenarnya hanya menambah kemampuan kita untuk lebih cepat mencapai tujuan. Ini menurut pribadi saya sih gitu. Wah, oke. Nah, di tengah-tengah tadi itu pasti ada keraguan tuh Pak. Gimana tuh meyakinkan keraguan itu gitu? Keraguan misalnya gimana? Kayaknya, saya ragu nih kayaknya berbisnis dengan ini kayaknya udah 7 tahun udah cukup deh misalnya, atau 8 tahun saya ragu lagi untuk melanjutkan berbisnis. Nah, keraguan itu kan biasanya suka muncul tuh. Nah, itu gimana tuh Pak? Mengatasi keraguan dalam berbisnis atau mungkin ragu-ragu dalam mengambil keputusan mungkin. Ya kalau keraguan itu sebenarnya kan hanya masalah sudut pandang ya. Sudut pandang. Saya ragu karena saya nggak bisa melihat apa di balik yang tadi saya nggak bisa lihat. Keraguan sebenarnya muncul karena kita nggak bisa lihat di baliknya apa gitu. Nah, ketika kita mencoba melihat dari perspektif yang berbeda, ternyata ada faktor-faktor yang membuat kita yakin. Ya kita ikutin aja pikiran yang tadi yang bikin kita yakin gitu. Oke, balik lagi biar tidak keraguan itu hilang, kita kuatkan lagi sih keyakinannya. Analoginya gini, kalau saya
ingin mengarah ke sebuah tempat, itu kan kalau saya udah ragu-ragu duluan nih, nanti ketika ketemu hambatan di tengah jalan, saya akan bilang itu petunjuk bahwa saya tidak meneruskan itu gitu, tujuan saya. Tapi kalau saya fokus sangat-sangat pengen harus nyampe ke tujuan apapun caranya, ya ketemu hambatan pun tinggal cari jalan yang berbeda supaya tetap sampai tujuan, kan sederhana. Oke. Ya kuncinya ada di punya tujuan enggak sih gitu. Itu dia tuh ya. Karena biasanya terkadang kita bingung juga nih, udah jalan, udah yang penting kesana dulu deh. Walaupun memang tujuannya ini belum jelas gitu. Kita kesana tuh atau mencapai goalsnya itu untuk apa sih sebenarnya. Tapi kalau kita sudah jelas gitu goalsnya atau tujuannya itu step by stepnya mungkin sudah ada, mungkin tujuan itu bahkan lebih clear untuk kita gapai gitu ya. Ketika kita punya tujuan yang jelas itu kita jadi tahu persiapan apa yang kita butuhkan, ya. Kendala-kendala apa yang mungkin terjadi di tengah jalan, terus bagaimana cara mengatasi kendala yang ada. Nah kalau kita nggak punya tujuan mas, ibarat kita naik mobil bensin full juga, kita nggak tahu kanan apa kiri nih, kita gas apa rem nih, kita nggak jelas kan. Tapi kalau kita punya tujuan, meskipun bensinnya cuma sedikit, kita bisa paksakan lewat sini nih, kita bisa beli SPBU di sini nih. Analogi sederhananya seperti itu. Banyak orang yang asal jalan nggak sampai ke tujuan dong. Ya bukan salah kendaraannya. Karena memang dirinya sendiri nggak punya tujuan yang jelas. Iya. Nah saya melihat Milagros itu sebagai kendaraannya. Sebagai kendaraannya ya, untuk kita mencapai si tujuan itu. Punya tujuan nggak nih? Punya mobil sport pun bagus pun, teknologi tertinggi pun, kalau kita nggak punya tujuan ya nggak kemana-mana kok mobilnya itu. Iya benar juga, benar. Tapi kalau kita punya mobil butut, kita harus nyampe pun entah gimana caranya pasti akan nyampe. Jadi kuncinya tujuan ya. Kedua, mencintai tujuan, dan meyakini akan sampai ke tujuan. Punya tujuan, mencintai, meyakini. Iya. Nanti ya pengalaman saya sih itu yang akan membantu kita untuk mencapai. Wow, luar biasa. Nah, Pak Dian, gimana nih Pak Dian? Mungkin kalau kita lihat Indonesia saat ini ya, mayoritas sekarang yang usia produktif itu dari umur 20 tahun sampai 50 tahun. Bahkan sekarang udah tersempit lagi jadi 45 tahun. Nah, bagaimana pandangan Pak Dian untuk saat ini yang mayoritasnya produktivitasnya itu berdasarkan bekerja? Yang saat ini mungkin bekerja ini kan semakin kesini tuh AI mungkin bermunculan gitu ya, dan kita ini belum mempersiapkan, sama yang kata Pak Dian tadi, persiapkan penghasilan pada saat kita pensiun. Bahkan kalau bisa sebelum kita pensiun kita sudah penghasilan lebih gitu, passive income gitu. Nah saat ini gimana Pak Dian agar kita mungkin di usia 40 tuh masih bisa nggak sih untuk berbisnis? Ya bisa lah, bisa banget. Cuman kan memang kita harus proaktif cari tahu, cari informasi. Sekiranya bidang usaha apa, kemudian informasi dari teman-teman kita, dari lingkungan ya kira-kira. Kira-kira apa sih yang tepat buat kita gitu. Kan kebanyakan orang itu yang saya temuin, mereka itu sadar punya kebutuhan, tapi mereka memilih untuk menunda. Mereka tahu gitu. Itu tuh. Sadar untuk menunda ya. Sadarnya pada saat di akhir. Nanti aja lah mikirnya masih lama ini kan gitu. Ya karena memang saya banyak melihat gitu ya. Terkadang telatnya itu justru sadarnya itu pada saat sudah mendekati usia-usia itu loh. Oke. Nah, pandangan Pak Dian nih tentang Gen Z saat ini. Gen Z ini kan bisa dibilang nanti generasi emasnya lah Indonesia. Baiknya tuh bekerja atau sudah membangun kerajaan bisnisnya dari sejak muda. Menurut Pak Dian bagaimana? Ya menurut saya sih kalau Gen Z itu sebenarnya bekerja juga bukan hal yang jelek ya. Karena tadi saya bilang bahwa bekerja itu kan sebenarnya bisa jadi ladang buat cari ilmu. Belajar ya. Karena kita jadi belajar berorganisasi. Kita belajar bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Mereka butuh tahu itu. Butuh belajar secara langsung melihat. Meskipun nanti arahnya dia mau ngerjain bisnisnya sendiri nih, mau bikin podcast, mau bikin video konten segala macam, kan akan lebih optimal perkembangannya ketika dia juga dilengkapi dengan ilmu
yang didapat dari pekerja. Oke. Gitu ya. Jadi pekerja itu sebenarnya Jadi tidak ada yang salah ya dengan bekerja ya. Tergantung cara melihat sudut pandang kan. Kan biasanya tuh kita pengen kerja, udah kita jadi pebisnis aja gitu kan. Biasanya kan ada juga tuh yang kayak gitu ya. Karena bisnis butuh ilmu kan. Butuh pengalaman kan. Benar banget. Kita harus tahu cara mengelola tim seperti apa, cara berorganisasi seperti apa. Itu kan kalau kita nggak bisa trial and error. Paling simpel ya kerja. Ikutin aja sistem. Oh, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Nanti kepake semua ketika kita usaha. Oke. Bahkan sekarang fenomena sekarang itu, Pak Dian, kalau saya lihat ya, kaum muda sekarang ini mereka tuh bekerja sambil mencari side hustle. Mencari side hustle atau penghasilan sampingan. Nah, kira-kira itu bisa membangun bisnisnya nggak sih? Maksudnya bisa fokus nggak sih? Maksudnya kita kerja tapi sambil ngebangun bisnis gitu. Itu mengganggu si fokusnya dia, fokus tujuannya dia, atau gimana kalau menurut Pak Dian? Kalau misalnya contoh nih, saya sebagai pekerja, saya pengen mendapatkan penghasilan tambahan. Saya ikut Milagros nih berbisnis. Nah, mungkin Pak Dian sering menemukan mungkin ya yang sambil bekerja sambil berbisnis. Nah, apakah dia itu presentasinya atau rahasianya itu berhasil di bisnisnya atau justru kebalikannya? Jadi kembali lagi sih, Mas, tujuan dia mau lagi. Apa dulu nih? Balik lagi ke tujuannya ya. Dia mau menggunakan kendaraannya dari sisi pekerjaan yang dia lakukan, apa dari efek bisnis sampingannya itu kan tergantung tujuannya dia mau apa dulu nih. Iya. Apanya ikut-ikutan? Nah, apa memang serius pengen ngejar passive income? Apa pengen pengalaman? Kita kan nggak tahu, tujuan masing-masing individu kan berbeda. Oke. Nah, nanti tujuan tadi menentukan berapa besar persentase fokus yang dia butuhkan. Oh iya. Benar. Ya karena saya lihat memang kan beberapa hal yang saya temukan itu kan dia oke deh, ada bisnis ini, ikut deh sambil kerja sambil di bisnis, akhirnya terbengkalai ternyata bisnisnya. Beberapa mungkin yang sudah dijalani tidak fokus, akhirnya balik lagi ke bekerja gitu. Ada juga yang mungkin kurang yakin, udahlah saya kerja aja deh, mungkin saya sampai itu udah kerja aja, nanti aja dia berbisnis, padahal sebenarnya di luaran sana tuh masih luas gitu untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Dan memang tadi saya lihat strong banget gitu tujuannya Pak Dian itu, bahwa saat memasuki usia pensiun itu sudah ada penghasilan yang bisa mengakomodasi itu, mengcover itu. Yang muncul ya. Betul. Ini luar biasa sekali nih. Nah, Pak Dian, kan saat ini kalau saya lihat Pak Dian ini orang yang sangat-sangat produktif, baik dari sisi bisnis dan lain sebagainya. Nah, rutinitas kira-kira agar tetap produktif tuh gimana? Mungkin ada di selain bisnis Pak Dian ada aktivitas lain mungkin? Jadi gini Mas, saya tuh termasuk orang yang merasa ketika waktu bertambah, tidak ada perbaikan dari diri saya. Dari hidup saya itu saya mengalami sebuah kerugian. Jadi waktu bertambah ya harus ada sesuatu yang tumbuh dalam hidup saya. Jadi itu saya tanamkan itu. Makanya ngerasa sia-sia, ngerasa rugi ketika menambah waktu kok nggak tambah apapun gitu. Wah, itu tuh yang paling jarang kita sadari tuh Pak Dian. Nah, Pak Dian itu memang sudah selalu memikirkan itu ya, maksudnya kalau waktu bertambah harus ada pertumbuhan nih. Saya tuh resah kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada progres, saya resah. Wah, dalam hal apapun ya. Makanya harus ada perbaikan dalam aktivitas saya, kehidupan saya. Semakin bertambahnya waktu, ya harus ada sesuatu yang tumbuh. Oh ya. Bentuknya bisa macam-macam sih. Misalnya saat ini saya lagi renovasi rumah, itu kan juga proses itu. Dari hari ke hari harus tambah apa misalnya. Saya dengar ini Pak Dian yang langsung terjun koordinatorin rumahnya, renovasi rumahnya. Padahal kalau sekelas Pak Dian, kalau saya lihat ini kayak tinggal panggil arsitek, konsultan bangunan, udah langsung dibangunin. Soalnya seneng. Kenapa? Kenapa itu? Seneng sih, pengen proses. Pengen bagian dari apa yang saya pengen itu benar-benar bisa tersampaikan gitu loh. Jadi kan mungkin bisa lebih terwakili ya. Kalau terlibat langsung tuh lebih, ini gue banget nih gitu. Wah, soal tes nih ya, rasa nih. Ya, soal rasa. Oke. Pak Dian, kalau menurut Pak Dian, kaya dulu atau semangat dulu? Maksudnya? Kalau memilih gitu ya, saya tuh memilih kaya dulu deh, baru semangat, atau semangat dulu baru kaya? Ya umumnya kan semangat dulu dong, baru kaya. Umumnya ya. Oke.
Cuman kan gini, Mak, definisi kaya itu kan juga masih bisa luas ya. Masing-masing orang tuh punya definisi kaya yang berbeda. Saya pernah punya pertanyaan, dulu pernah ditanya orang, terus kamu kerja itu buat apa? Gitu. Waktu saya masih muda dulu, kan pernah muda juga nih. Betul lah, betul ini Pak Dian sudah. Nah, tanyain, kamu kerja buat apa? Saya jawab waktu itu ya, pengen buat kaya. Nah, saya ditanyain lagi, definisi kaya menurut kamu itu jika kamu dapat income sebulan berapa? Saya bilang, waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000 awal lah. Misalnya kita bilang 5 juta. Waktu itu kan masih gede banget tuh. Oh, 5 juta di tahun 2000 tuh mungkin sekarang 20 juta, 50 juta. Nah, yakin kamu dengan uang segitu bikin kamu merasa kaya? Tapi enggak juga, Den. 10 juta mungkin. Terus, yakin kamu segitu? Wah, kayaknya enggak yakin. Saya tuh kayak, ya pokoknya sebanyak-banyaknya deh. Nah, waktu itu saya dapat masukan dari dia bahwa intinya bukan berapa nominalnya, tapi kamu harus berani menentukan angka yang memang kamu jadikan acuan. Oke. Jadi saya belajar bahwa ternyata saya memang harus punya angka yang jelas, tujuan yang jelas terkait apapun gitu ya. Kan banyak nih orang yang pengen kaya, dapatnya sebanyak-banyaknya. Ukurannya nggak ada yang jelas. Gitu. Jelas, parameter pengukurannya nggak jelas ya. Yang membuat akhirnya nggak membawa dia kemana-mana. Oke. Iya benar-benar tuh. Terkadang kalau kita balik lagi ke tujuan ya. Iya, dan balik lagi ke tujuan. Terus kalau kita kayanya seperti apa? Angkanya berapa? Step by stepnya seperti apa gitu ya. Angka itu bagi sebagian orang juga beda-beda nominalnya. Ada yang buat sebagian orang angka segini itu kecil, tapi buat orang lain itu tujuan loh. Ya. Jadi kita harus fleksibel sih untuk memaknai kaya itu seperti apa gitu. Kaya buat sebagian orang belum tentu kaya buat orang lain, kan gitu tuh. Oke. Seringkali orang tuh menggunakan aturan kayanya itu seperti orang lain, padahal kan kondisinya nggak memungkinkan. Nah, itu bikin dia terhambat sendiri untuk mencapai itu. Gitu. Oke. Iya sih, terkadang saya juga, Pak Dian, kalau ini, terkadang saya mikir tuh, kalau saya merencanakan sesuatu tuh, start to the finish gitu. Jadi saya startnya dari garis finishnya gimana, kita sampai akhirnya di mana gitu kan. Oke, kalau kita tidak tahu ini, kita jalan-jalan aja bingung kemana gitu, tanpa tujuan, terkadang nggak nyampe-nyampe juga gitu. Karena tanpa tujuan itu juga sebuah tujuan loh. Tanpa tujuan? Oke. Iya. Tanpa tujuan itu sebuah tujuan. Oke. Pak Mas Rival naik mobil, tujuan nih. Iya. Itu kan juga akan mencapai ke sebuah tempat juga yang jadi tujuan juga kan? Iya, betul. Iya. Walaupun mungkin yang bukan yang dia tahu gitu, tempat apa tuh yang dia sampai ke sana ya. Oke. Nah, Pak Dian, buat anak-anak muda nih. Mungkin dulu Pak Dian pernah muda juga. Kira-kira Pak Dian melihat bisnis zaman sekarang dengan zaman dulu tuh gimana Pak Dian? Apalagi sekarang kan AI ini banyak banget, teknologi di mana-mana. Apakah dia membantu atau justru jadi halangan? Ya, kalau dilihat zaman sekarang kan dengan artinya teknologi yang makin beragam yang nggak ada di zaman dulu, itu bisa dibilang sebagai, ya tadi dilihat sebagai hal yang membantu, efisien, efektif juga bisa. Dianggap sebagai hal yang membuat orang-orang dengan kemampuan tertentu tersingkirkan, nggak dapat pekerjaan juga bisa. Ya, maaf ya Mas, saya terbiasa sih ngelihat segala sesuatu tuh nggak dari sudut pandang yang cuma satu aja gitu. Ketika ada pertanyaan ini, saya akan balikin lagi tergantung cara melihatnya gitu. Baik lagi tujuan. Tujuannya lagi, bener ya. Iya sih, helikopter view sih. Jadi kita lihat segala sisi gitu. Betul. Ya. Kalau dari sisi A pandangannya seperti ini, sisi B seperti ini. Oke. Ya, tujuan kita kemana? Kan baru kita bisa menentukan cara sudut pandang yang tepat, arah yang tepat. Nah, sekarang ini kan lagi ramai isu tentang robotik, AI. Sehingga mungkin 2030 katanya, Pak Dian, katanya kelas menengah itu akan hilang. Jadi udah gradasinya antara si kaya dan si miskin. Nah, di sisi itu juga bakalan banyak pemecatan atau PHK. Nah, di bisnis Milagros ini apakah menjadi peluang untuk apa istilahnya guard angel atau pelindung kita gitu ya? Ketika kita nanti udah nggak dapat penghasilan atau bagaimana Pak Dian? Jadi gini. Bicara mengenai Milagros kan berarti kita nggak bisa menghindari istilah MLM gitu ya.
Sebelum Iya. kita bicara mengenai apakah Nah, ini Milagros, MLM kan banyak. apakah MLM itu sebagai solusi dari kondisi yang tadi Mas Rival ceritakan itu kan, Iya. kita harus bicara mengenai asumsi masyarakat secara umum terhadap apa itu MLM. Nah, di Indonesia itu banyak masyarakat yang memang melihat MLM itu skeptis, Iya. dipandang sebelah mata, jangankan boro-boro sampai dipandang sebagai sebuah solusi. Dilihat aja udah enggak. Kan saya sering baca di TikTok pada mana tuh orang kalau ada kayak motivator MLM, misalnya kalau kalau komentar orang lain kan, seakan-akan MLM itu jelek gitu loh. Nah, dulu saya juga sama seperti mereka itu. Saya juga orang yang anti terhadap konsep bisnis MLM. Saya bukan pelaku bisnis MLM dan saya nggak suka menghindari konsep-konsep bisnis MLM sampai akhirnya saya tahu bahwa ternyata ya hanya karena ketidaktahuan saya aja sih. Ternyata ya itu karena ketidaktahuan itu ya. Nah, bahkan Pak Dian aja awal join itu sampai mencari data untuk mengatakan tidak gitu ya. Ya, itu menjadi tantangan besar kalau saya lihat. Nah, itu kan bukan yang mudah Pak Dian ya. Pak Dian sampai posisi sekarang itu 10.000 kanan, 10.000 kiri, bahkan lebih sekarang itu ya. Nah, itu tuh ngeyakininnya gimana sih? Satu-satu kah atau gimana supaya bisa join sama kita gitu? Ya tadi saya kan susah itu Pak Dian. Apalagi di Indonesia ini skeptis. Wah, MLM ini penipuan nih, jual motivasi, keuntungan besar. Makanya kan saya belajar apa sih sebenarnya MLM ini. Sebelum saya memutuskan ya maupun tidak kan saya cari tahu. Kan tadi saya sampaikan di awal. Betul. Saya menolak MLM, jangan-jangan saya tolak ini karena ketidaktahuan saya loh. Bukan karena MLM-nya yang jelek, tapi karena saya yang memang tidak dapat asupan informasi yang cukup. Sehingga memandang MLM itu sebagai sebuah model bisnis yang merugikan. Makanya saya melengkapi. Ternyata yang saya lihat MLM itu nggak jelek. Sistem bisnisnya ya nggak seperti yang dipandang orang. Yang dipandang orang seperti itu bukan karena model bisnisnya. Tapi karena mungkin ada produk yang didistribusikan melalui sistem MLM yang tidak berkelanjutan, repeat ordernya membuat akhirnya berhenti, membuat akhirnya nggak lanjut. Itu orang stigmanya jadi MLM tuh bakal pasti akan berhenti, pasti akan seperti ini seperti itu. Nah, saya nggak nemu itu di Milagros. Gitu. Wow, oke. Nah iya sih bener. Terkadang kita udah masuk bisnis, taunya rugi udahlah, nggak balik modal dan lain sebagainya. Akhirnya menjustis bahwa udahlah MLM udah memahal, kayaknya susah juga untuk menjadi orang yang sukses di bidang itu gitu. Nah yang ini mungkin yang stigma masyarakat yang mungkin belum melihat secara helikopter view nih ya tentang bisnis MLM ini sendiri. Oke. Nah kalau boleh tahu Pak Dian, lama join di Milagros itu start dari 2017 ya kalau nggak salah? Iya, 2017 tanggal 3 Juli. 3 Juli. Berarti sekarang sekitar 8 tahun ya? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Wow. Udah mau masuk 1 dekade nih. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Oke. Baik Pak Dian. Rencana dan visi ke depan. Boleh sharing-sharing mungkin rencananya nih visi ke depannya 2025 ke depan. Rencana ya kalau saya sih rencananya masih tetap saya masih melihat Milagros itu masih peluangnya masih terlalu besar. Oke. Saya merasa masih belum optimal yang saya kerjakan. Jadi saya masih cari-cari nih kira-kira apa yang saya bisa optimalkan dengan model bisnis yang ada ini. Karena ini banyak yang nggak tahu bahwa Milagros itu sebenarnya solusi bagi kebutuhan banyak orang. Dan artinya ketika banyak yang nggak tahu kan berarti peluangnya masih banyak dong. Peluangnya masih terbuka lebar ya. Masih pengen optimalin lagi lebih supaya bisa lebih meledak lagi. Kira-kira gitu Mas. Oke. Nah di bisnis ini kan pasti yang paling sering ditemukan itu adalah penolakan Pak Dian. Penolakan ini kan biasanya tidak lepas dari rasa, perasaan gitu ya. Aduh, saya ditolak mulu, udah deh saya berhenti di tengah jalan aja deh bisnis ini. Nah, kalau Pak Dian ini kan orang yang bisa menghadapi itu mungkin, yang mentalnya mungkin sudah kebentuk. Kira-kira ada nggak kiat-kiat cara menghadapi penolakan seperti itu? Orang menolak itu sebenarnya karena butuh diyakinkan. Butuh diyakinkan? Ya, misalnya saya menempatkan diri saya nih, ketika saya ditawarkan sesuatu, pasti saya
ketika saya nolak, saya sebenarnya sedang yakinkan saya dengan cara yang berbeda. Yakinkan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang memang saya butuhkan. Ya, jangan sampai kita yakinkan ini bukan yang dia mau, bukan yang dia butuhkan gitu ya. Bisnis itu kan sebenarnya ada 3 variabel. Pertama, ada variabel profit, ada variabel solusi, ada variabel kebutuhan. Jadi kita harus bisa mendapatkan profit dari solusi yang kita berikan dari kebutuhan nasabah atau prospek gitu ya. Prospek bisnis. Kalau kita cuma ngejar profit doang tanpa fokus ke solusi dari kebutuhan dia, ya pasti kan nggak jalan. Tapi ada nggak sih kalian pernah menemukan yang seperti itu? Banyak. Jadi ketika saya bisnis, saya harus tahu dulu nih, produk ini jadi kebutuhan, jadi solusi buat kebutuhan siapa. Gitu kan. Nah, ketika saya tahu kebutuhan siapa, berarti kan saya juga harus siap dengan penolakan-penolakan yang mungkin ada, yang mungkin muncul karena ketidaktahuan dia bahwa kebutuhan dia itu bisa dipenuhi solusinya melalui produk yang ada di sini. Sehingga bisa tepat sasaran gitu ya. Misalnya kalau orang nolak ya nolak apa yang dia tolak sih, produknya sebagai sebuah solusi, apa menolak bahwa dia punya kebutuhan, apa nih harus tahu dong. Nah, ketika kita tahu rumusan itu, ya kita pasti punya jawaban terhadap semua penolakan. Kalau kita bisa kok kita bisa tulis sebenarnya penolakan konsumen itu ada di mana aja sih. Misalnya di Milagros konteksnya ya harganya mahal, apalagi tuh misalnya ya HMLM misalnya, itu aja kok penolakannya. Tidak jauh dari itu ya. Nggak ada yang karena nih warnanya ungu, nggak mungkin. Pasti cuma itu aja gitu. Mungkin ada yang nggak suka warna ungu kali ya. Nah, itu bisa penolakan di situ. Kita harus menyiapkan semua jawaban dari semua penolakan yang ada, yang nggak mungkin kemana-mana penolakannya. Ibaratnya kalau kita di administrasi ini Q&A. Jadi pertanyaannya apa, kita sudah punya tuh jawabannya seperti apa. Itu penting juga ya. Penting. Dan kita tahu gitu, ini tepat sasaran kan yang kita tawarkan. Saya selalu bicara sama diri saya sendiri ketika orang menolak itu sebenarnya mereka tidak sedang menolak saya. Apakah harus kita ini, Pak Dian, harus satu frekuensi dulu kah atau menyamakan frekuensi mungkin? Ya pasti, karena itu teknik dasar komunikasi itu ada yang namanya penyamaan frekuensi. Karena ketika saya ketemu dengan calon customer itu kan, frekuensi saya di gelombang apa, saya pengen closing nih misalnya, tapi frekuensinya dia lagi mikir utang misalnya. Ya harus sama dong. Saya harus tahu orang ini ada di frekuensi mana. Supaya klik gitu ya. Ketika udah ketemu frekuensinya di mana, kita samakan dulu. Namanya teknik kalibrasi, menyamakan frekuensi. Ketika sudah tuh frekuensi, enak tuh kita mau bawa dia untuk reframing, untuk melihat ulang apa yang dia tahu tentang apa yang saya coba sampaikan. Nah baru nanti bisa muncul tuh, kita bisa menggali kebutuhan dia apa. Mungkin nggak kalau produk kami jadi solusi buat kebutuhan Anda misalnya. Itu masuk ke customer base gak sih, Pak Dian? Maksudnya? Customer base ini jadi basis customer itu jadi kita mengerti, tahu gitu data-datanya tentang si customer kita nih tipikalnya seperti apa. Apakah dia pengen bebas finansial atau dia mengejar tentang bagaimana hidup sehat mungkin, atau bagaimana dia sembuh. Kita harus siapin datanya atau... Milagros sebagai sebuah model bisnis, kalau saya ngelihat secara umum ya, helikopter view ya, ini sebenarnya jadi solusi buat segala jenis permasalahan orang. Karena manusia di dunia itu kan pengennya cuma pengen sehat dan pengen kaya. Iya, mayoritas kan? Itu betul. Lah Milagros ini sebagai sebuah model bisnis bisa buat menjawab dua-duanya loh. Betul. Orang yang kaya kan pengen menikmati kekayaannya dengan cara tetap sehat. Iya. Solusi masuk ke solusi. Orang yang sakit butuh sehat, solusi lagi. Orang nggak punya pendapatan, nggak punya uang, solusi juga. Karena nih tidak dibutuhkan modal yang besar, resiko yang besar juga nggak ada, resikonya kecil, mudah menjalankan. Itu dia tuh. Ini sebenarnya solusi buat segala jenis permasalahan. Wow. Cuman tidak semua orang bisa sampai ke pemahaman level itu gitu. Itu tuh informasi pemahaman tentang ini tuh mereka belum. Banyak kan teman-teman hanya jual produknya. Kadang keliru jual orang yang sehat, dijualnya produk kesehatannya. Orang sehat kan
kurang membutuhkan kesehatan karena dia udah sehat. Membutuhkan justru penghasilan ya. Orang butuh penghasilan kan selama ini kendalanya ada di mana? Butuh modal yang besar. Kalau mau buka usaha modalnya gede dong. Gede banget. Nah, ini belum resikonya mungkin rugi dan sebagainya. Kalau modal besar ya resikonya mengikuti. Nah, Milagros ini kan modalnya kecil nggak ada resiko. Nah, saya sering kasih analogi orang gini, Mas. Orang tuh misalnya Mas Rivaldi punya tanah sebidang tanah di pinggir jalan. Iya. Kan idealnya dipakai buat usaha dong, buat toko. Kalau enggak produktif, kira sayang enggak? Sayang kan? Sayang banget. Nah, semua orang tuh saya asumsikan seakan-akan punya itu. Punya sebidang tanah di pinggir jalan yang enggak dimanfaatkan. Kan sayang. Nah, saya bilang, dari mana? 1, daftar nama di kontak handphonenya. Itu kan selama ini kita enggak gunakan buat apa-apa. Sayang kan? Sayang banget. Kemampuan kita meyakinkan orang lain atas apapun yang kita gunakan, itu juga sebenarnya berpotensi mendatangkan keuntungan. Tapi kita nggak diapa-apain, dianggurin doang. Punya daftar nama, punya relasi, punya teman-teman, kerabat, dan punya kemampuan meyakinkan tentang apapun. Nah, ini ketika kita meyakinkan sama orang-orang yang jadi daftar nama kita tentang manfaat Milagros sebagai alat bantu bisnis, usaha maupun untuk alat bantu kesehatan, itu jadi uang loh. Iya, benar banget lagi. Iya, gitu kan? Benar. Coba kalau saya menawarin rumah, modalnya harus besar. Iya. Kalau usaha franchise harus gede. Cuman berapa sih pembelian 3 dus ya? 3 dus sekarang, 3 dus kita udah dapat virtual akun. Jadi mungkin kita saya dulu awal-awal ketika mau mengerjakan Milagros itu office ya, juga ada keraguan. Wah, modal ya. Ketika kita dengar kata modal kan orang menghindari tuh. Iya. Biasanya kan takut rugi gitu kan. Aduh, ngeluarin modal lagi, mana gede lagi misalnya. Sebenarnya bukan masalah modalnya, karena semua bisnis butuh modal. Orang tuh hanya tidak yakin bahwa kemampuan dia bisa membuat apa yang dia keluarkan kembali. Modal itu hanya ujian keyakinan kok. Oke. Nah, solusi saya nih dulu waktu awal-awal ketika juga mengalami hal yang sama. Saya merubah di pikiran saya nggak keluar modal loh. Saya hanya memindahkan sebagian kecil uang yang ada di rekening saya pindahkan tempat penyimpanannya di virtual office Milagros. Virtual office. Dalam bentuk tadinya berupa nominal angka-angka, sekarang berupa produk. Iya lagi. Nah, ketika saya berubah menjadi produk simpanan saya gunakan semaksimal mungkin supaya bisa menghasilkan uang lebih dari uang yang tadinya saya hanya simpan di bank. Benar. Nah, ternyata memang selama 9 tahun ini, benar kan, jadi ribuan kali lipat, puluhan ribu kali lipat dibandingkan uang yang tadi saya pindahkan. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman itu, saya salah enggak sih mindahin rekening saya dari rekening bank ke jadi produk ini? Ketika hasilnya jadi sekian, ya enggak salah, itu benar. Benar. Lah, kamu ada di posisi saya saat itu. Wah, benar lagi ya sih. Iya. Jadi, ketika orang nggak mau keluarkan modal, kita ya hanya anggaplah modal sebagai kendala. Tadi kan penolakan kan bagiannya salah satunya kan karena modal gitu. Ada juga belum yakin dengan situnya. Saya meyakinkan, emang ada nggak sih usaha tanpa modal? Coba lihat. Semua belum modal loh. Ada dulu cerita seorang mitra gini, Mas itu kan kalau laku, kalau misalnya nggak laku gimana? Gitu kan? Kan itu kan umum tuh. Saya bilang sama ibu-ibu ya di daerah, Bu, Anda punya putra sekarang kelas berapa? 3 SMP. Anda biaya sekolah dari mau jalannya sekolah sampai usia berapa? Sampai kuliah dong. Buat apa, Bu? Supaya bisa kerja. Kan belum tentu terima kerja. Kenapa Anda mau keluarkan uang buat bayar SPP sampai kuliah? Yang belum tentu terima kerja loh. Benar lagi. Lah, ini cepat nominal berapa sih? Gitu loh. Iya. Ya, itu contoh-contoh cara menghadapi penolakan ya. Ketika kita bisa mengatasi itu, nggak ada penolakan kok sebenarnya. Lebih banyak penolakan yang terjadi itu diri kita sendiri yang menolak. Iya, kita sudah memblokade sendiri ya, mental block sendiri ya. Mau. Oke. Wah, saya kalau di prospek kayak gitu langsung daftar saya, langsung closing. Sekarang habis kumpul KTP boleh? Kumpul KTP kita. Iya, benar. Iya sih. Lebih ke kepastian mungkin ya. Padahal sebenarnya tadi kalau kita lihat yang kuliah gitu tadi anak disekolahkan gitu ya. Padahal sebenarnya
setelah lulus kuliah belum tentu juga langsung dapat kerja gitu kan. Ya jadi sebenarnya orang berani keluar modal untuk sesuatu yang dia sendiri juga sebenarnya nggak yakin akan hasilnya, tapi dia lakukan loh. Kenapa kita enak banget nih kalau pakai yang ini, kita meyakinkan. Emang kayak orang naik motor, emang langsung bisa? Kan belajar dulu. Langsungnya belajar naik motor apa? Nabrak kan, jatuh kan, kok tetap dia lakukan? Karena dia punya tujuan supaya bisa naik motor, supaya bisa mudah kemana-mana. Naik mobil takut nabrak, resikonya ketika waktu belajar ya. Kenapa dia tetap lakukan? Resiko bekerja apa sih? Dipecat. Kok tetap bekerja? Nah, resikonya ngerjain Milagros apa sih? Kenapa nggak dilakukan? Kan harusnya fair dong. Bener banget lagi. Iya. Orang nikah resikonya apa? Cerai. Ya sudah, kenapa tetap menikah? Milagros apa sih resikonya? Keluar duit berapa? 150. Kan dapat produk. Produk yang memang nilainya segitu. Bukan cuma dapat produk ya, tapi dapat sistem. Itu tuh. Sistem menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Yang mahal sistemnya. Anda keluar uang segitu beli produk yang konvensional, cuma produknya doang. Sistemnya tidak ada. Sistemnya nggak ada. Di sini sistemnya free include. Mahal di mana? Sekarang benar kan? Kayak saya sebutkan merek misalnya kayak Gojek. Itu kan sistem. Sistemnya yang mahal. Gojek sendiri kan nggak punya armada. Iya. Online shopping tuh nggak punya mall. Tapi dia punya sistem. Itu orang nggak sadari. Jadi harga Milagros terlalu murah. Kalau dibandingkan dengan harga produk, kualitas produknya, dan sistem yang melekat. Oke, tadi kalau kita lihat tadi Pak Dian mengatakan bahwa Gojek ini salah satu mungkin branding unicornnya Indonesia yang besar ya. Ternyata hampir mirip-mirip dengan Milagros, dia punya sistem ya. Itu yang membedakan. Nah mungkin di luar sana mengira Milagros mahal ini Pak Dian karena dia membandingkannya sebenarnya sesama air, tapi by system nggak apple to apple, konven dengan multi level gitu. Kalau multi level mungkin sudah ada sistem berbasis virtual office gitu ya, kantor virtual yang mungkin ketika kita beli si produknya kita bisa dapat akses untuk si sistem itu. Mungkin itu yang mungkin Pak Dian katakan Milagros itu murah. Iya, murah banget. Kalau di iya sih bener, franchise sekarang paling murah 10 juta anggap. Saya pernah baca ya artikel bahwa orang itu ketika bisnis secara mandiri, dia belajar membuat sistem sendiri. Dia pasti bikin sistem dong. Harus bikin penggajian lah, supply and penjualan gimana, pricing dan semua kan dia bikin sistem tuh. Biasanya orang nemu sistem yang firm itu setelah 10 tahun loh. Setelah mulai proses trial and error ya. Bisa rugi dulu, bisa gagal dulu, bisa ditipu orang dulu. Baru biasanya udah deh pakai sistem yang ini deh. Biasanya 10 tahun. Butuh waktu. Betul. Nah ini orang tanpa harus mikir bikin sistem. Cuma beli produk udah bonus sistem kok. Iya lagi bener. Dan banyak yang gak memanfaatkan sistemnya. Oke. Padahal sistem ini sudah tersedia dan mungkin sudah mudah gitu untuk diakses juga. Kalau punya warung soto atau warung sate, buka satu aja harus monitoring berapa penjualannya nih. Siapa yang coba lihat CCTV-nya, karyawannya ada yang ngambil enggak, itu baru satu. Kalau mau nambah jadi 2, jadi 3 kan ngawasinya harus lebih. Betul. Jadi Milagros dengan sistem yang ada, mau penjualan berapapun kita nggak perlu cek CCTV kok, buka di virtual tinggal ada kelihatan semua tuh. Itu kalau dikomparasi sama dinilai sama uang ya murah. Iya betul banget. Iya benar kan? Bener banget. Oke, Pak Dian. Pesan-pesan untuk Solmila nih dari semua kalangan, semua generasi, anak muda, Gen Z, Gen X, Gen milenial mungkin ya. Nah, gimana? Boleh pesan-pesannya? Pesan saya buat Solmila ya, pertama miliki tujuan yang jelas. Ngerjain Milagros semua apa sih? Mau pengen bebas finansial, atau pengen sekadar ikut-ikutan, atau pengen nyoba-nyoba, atau pengen kaya, seberapa kaya itu harus jelas. Harus punya impian kalau orang-orang bilangnya. Kalau saya sih lebih spesifik ke tujuan. Tujuannya apa dulu nih? Kemudian cintai tujuannya tadi. Kalau punya upline, ya banyak bertanya sama upline-nya. Karena upline Anda itu orang yang paling punya kepentingan untuk melihat Anda sukses. Paling pengen lihat Anda sukses itu upline-nya. Jadi sering konsultasi,
kemudian sering belajar, kemudian tadi tolak ukurnya apakah yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang dituju itu kan. Iya. Nah, banyak kan orang-orang tuh nggak punya tujuan yang jelas. Hanya nyoba-nyoba, iseng-iseng, ya hasilnya ya iseng-iseng. Sesuai tujuannya kan, nyoba-nyoba, hasilnya ya nyoba-nyoba. Lah kok aku nggak sukses Pak? Lah tujuan kamu apa? Ya iseng-iseng sih. Ya sudah, hasilnya iseng-iseng. Sesuai tujuan kamu. Jadi ya pesan saya sama teman-teman ya, Milagros itu bagus, luar biasa. Nggak ada produk MLM di luar sana yang punya repeat order setinggi Milagros. Kunci dari setiap penjualan itu adalah di repeat order produk. Kita nggak usah ngomongin MLM lah, produk distribusi konvensional juga itu butuh repeat order. Ya. Kalau nggak ada repeat ordernya ya dia akan berhenti. Nah kalau apalagi MLM nggak ada repeat ordernya ya tinggal masalah waktu. Milagros itu udah luar biasa. Dilihat dari mana repeat ordernya tinggi. Pertama dari produknya nyata, jadi kebutuhan segala kalangan. Iya. All segment, mau tua, muda, laki, perempuan, anak kecil, bahkan binatang itu bisa loh konsumsi Milagros. Di produk di luar sana ada yang spesifik loh, gendernya harus cewek dulu, cowok nggak bisa pakai kosmetik, kayak lipstick nggak bisa dong. Misalnya ya. Iya benar. Ini Milagros bisa, all segment. Kedua, all segment betul. Dia itu tidak, komputernya nggak banyak. Yang alkali alami, itu kan saat di lapangan tuh nggak nemu komputernya, nggak banyak lah. Kan akan lebih mudah menghasilkan repeat order yang tinggi dibandingkan produk yang komputernya banyak. Logikanya kan gitu. Ketika ini produknya itu kan alami, ini mudah loh dilakukan oleh siapapun. Orang nggak punya kemampuan itu bisa. Nggak perlu biar jualan. Selama dia mau nih, air ini bisa jadi uang kok. Sementara banyak kayak industri saya sebelumnya, saya di finance, keuangan, di insurance kan, kalau nggak punya skill ya nggak bisa jualan. Kalau nggak penampilannya nggak meyakinkan, orang nggak mau beli. Iya. Nah ini cuman air Milagros, cuman air putih, itu orang, mohon maaf nih, yang tidak pendidikan, nggak mengenyam pendidikan aja bisa loh jualan. Iya. Semudah itu, tinggal masalahnya mau apa enggak. Mau atau tidak ya. Balik lagi kan? Balik lagi. Wow. Oke, Pak Dian, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast Milagros. Tentunya ini menjadi daging tentunya ya untuk insight-insight para soulmila yang ada di rumah. Dan jangan lupa follow dan subscribe YouTube dari Milagros. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya.